Shalom sahabat Kuntum yang terkasih. Pagi ini kita jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa, pekan biasa yang pertama dengan warna liturgi adalah hijau. Adapun tema Kuntum pada hari ini adalah Dia mengajar dengan penuh kuasa Allah. Bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan 20. Kemudian Mazmur tanggapan diambil dari kitab 1 Samuel 2 ayat 1, kemudian ayat 4 sampai dengan 8d. Bait pengantar Injil diambil dari kitab 1 Tesalonika 2 ayat 13 dan Injil sendiri diambil dari Injil Markus 1 ayat 21b sampai dengan 28. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil kita pada hari ini strukturnya sama dengan struktur pada hari Selasa tanggal 14 Januari tahun 2020. Adapun bacaan Injil kita pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 14 Januari tahun 2020 dan tanggal 12 Januari tahun 2021. Bacaan Injil sendiri pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 37. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 21b sampai dengan 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini berkisah tentang Yesus Kristus yang mengajar untuk pertama kalinya di rumah ibadat di Kapernaum. Yesus Kristus mengajar sebagai orang yang berkuasa dan guru, sehingga membuat orang-orang yang mendengar tentang kebaruan ajaran dan kuasanya menjadi takjub. Ada beda antara pengajaran Yesus Kristus dengan para ahli Taurat, yaitu pengajarannya disertai dengan kuasa, sementara ahli Taurat hanya mengajar saja. Apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus disertai dengan tindakan keselamatan. Itulah kuasa yang membedakan Yesus Kristus dengan para ahli Taurat. Guru yang baik juga memberi teladan, sehingga para murid menjadi segan dan hormat. Keteladanan itulah yang sekarang sangat dibutuhkan. Sahabat Kuntum yang terkasih, sementara dari bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan 20, kita pun bisa belajar tentang keteladanan Hana istri Elkana yang sedang berduka karena merindukan kehadiran seorang anak tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam kepedihan hati dan permohonannya kepada Tuhan, Hana pun bernasar akan memberikan anaknya kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ungkapan kesedihan Hana dijawab oleh Imam Eli dengan pernyataan bahwa Allah Israel akan mengabulkan permohonan Hana. Hal itu sungguh terjadi. Tuhan mendengarkan permohonan Hana. Setahun kemudian Hana melahirkan Samuel, yang berarti aku telah memintanya dari Tuhan. Kekuatan doa sungguh luar biasa. Dalam berdoa kita bisa merasakan kebersamaan yang begitu intim dengannya. Kebersamaan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, meskipun terjadi dalam suasana sedih, seringkali menjadi saat yang indah bersamanya.
karena seluruh diri kita terarah hanya kepadanya. Bisa jadi kesedihan yang kita angkat dalam doa justru menjadi saat yang menggembirakan karena menjadikan kita semakin dekat padanya dan pada akhirnya mengalami penghiburan dan memperoleh pembebasan dan kelegaan. Seringkali doa kita tidak instan dikabulkannya. Bisa jadi ia pun memberi tidak seperti yang kita minta. Tetapi dengan doa yang sungguh-sungguh dan tidak jemu-jemu, maka tanpa kita sadari, sesungguhnya Allah Tritunggal Maha Kudus akan mengubah diri kita ke arah yang lebih positif. Mungkin kita akan menjadi lebih kuat, tabah, berpengharapan, pasrah, dan memiliki hati yang lebih ringan. Selanjutnya, serahkan semuanya pada Allah Tritunggal Maha Kudus seperti yang telah diteladankan Hana kepada kita. Selamat pagi, terima kasih, dan salam.